Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, how are you? So long time no see ya. Udah lama banget rasanya kita nggak ada kelas buat bahasa Inggris. Dan today kita mulai kelas lagi, kita mulai pelajaran lagi. And kita ini mulai chapter baru di chapter 7. Sebelumnya Miss Intan mau kasih tahu dulu buat yang UTS-nya kemarin, alhamdulillah banyak yang sudah tuntas nilainya. Walaupun ada beberapa yang belum tuntas, tapi sudah ada beberapa yang belum tuntas itu yang remedi. Jadi yang nilainya remedi dan sudah mengerjakan remedialnya, jadi nilainya sudah tuntas. Jadi tinggal beberapa anak saja yang nilainya belum tuntas karena tidak mengerjakan remedial. Nah, saya harap untuk PAT besok, penilaian akhir tahunnya besok, saya harap kalian semua nilainya bisa tuntas semua di atas 60, karena nilai minimalnya 60, bisa di atas 60. Dan kalaupun nilai kalian di bawah itu, saya mohon kalian bisa mengerjakan remedialnya supaya nilainya bisa tuntas gitu, jadi bisa di atas 60 seperti itu. Alright, jadi kita langsung mulai chapter ke-7 ini. Yes, jadi di chapter ini I'm proud of Indonesia. Di sini kita mau belajar bagaimana sih caranya mendeskripsikan dalam bahasa Inggris. Jadi hampir sama kayak di bahasa Indonesia. Dulu di awal-awal bab bahasa Indonesia itu kan kita pernah belajar teks deskripsi, ya kan? Nah, di sini juga ada, di bahasa Inggris juga ada teks deskripsi, namanya descriptive text. Nah, descriptive text dalam bahasa Inggris hampir sama juga dengan bahasa Indonesia. Jadi kita mendeskripsikan bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan benda atau hewan atau manusia, seperti itu. Kemudian di sini materi yang sudah kita pelajari lalu di chapter-chapter yang lalu atau di bab-bab yang lalu itu juga akan dipakai di sini. Contohnya saja kita belajar kata sifat ya kemarin. Jadi what does it look like, bagaimana sih kelihatannya itu, kita tanya tentang itu kan kemarin di chapter yang lalu. Terus kita mendeskripsikan it has misalnya it-nya itu cat ya, kucing. Jadi it has fat belly, misalnya dia memiliki perut yang gendut kayak gitu, fat belly. Terus it is so cute, dia sangat lucu kayak gitu. Jadi itu nanti bakalan bahasa kalimat-kalimat seperti itu, kalimat yang menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan sesuatu itu yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya akan terpakai di bab ini. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh percakapan yang pertama. Do you see my notebook? Apakah kamu melihat bukuku? Di sini ya. Oke, ini dari sini. Do you see my notebook? Apakah kamu melihat notebookku? I put it on my desk, but it is not there now. Aku meletakkannya di mejaku, tetapi sudah tidak ada di sana sekarang. Nah, ini yang kita pelajarin kemarin. What does it look like? Itu seperti apa bentuknya, bentuk notebooknya. It ini menggantikan notebook. What does it look like? Bagaimana bentuknya? Bagaimana seperti apa bentuknya? Terus dijawab, it is thick. Itu tebal. It has a blue hardcover. Terus bukunya itu, notebooknya itu memiliki cover yang hardcover itu cover yang tebal kayak gitu. Jadi bukan cover tipis tapi cover tebal yang berwarna biru. Does it have a pink ribbon separator? This one, apakah itu memiliki ribbon separator itu? Jadi kalau di notebook
kalian pernah baca buku itu ada kayak ininya, kayak yang buat menandai itu sampai mana gitu. Bentuknya pita, ribbon itu pita, jadi pita penanda. That's ribbon separator. Itu ribbon separator artinya pita penanda, seperti itu. No, the ribbon is white. Bukan, pitanya itu warnanya putih. There is a sticker on the cover. Ada stikernya di cover depan. It's shiny, white, round, with a picture of an orang-utan. Itu kempling gitu. Shiny itu mengkilat, kempling. White, putih, round, bulat, dengan a picture, dengan gambar dengan gambar seekor orang utan. Oke, kemudian it must be the one over there on the teacher's desk. Itu pasti sesuatu atau buku yang ada di sana, di meja guru. Terus yang satu lagi bilang, yes, you're right, thank you. Nah, mungkin dia udah lihat yang di meja guru, terus oh iya benar, terima kasih gitu. Nah, di sini contoh percakapan ini adalah mendeskripsikan this one, notebook. Nah, jadi dideskripsikannya notebooknya yang pertama ini, it is thick, it has a blue hardcover. Ya, mendeskripsikan. Kemudian ini juga mendeskripsikan sama. The ribbon is white. There is a sticker. Ini juga kalimat mendeskripsikan. Nah, ini. Yes, jadi ini contoh kalimat-kalimat yang mendeskripsikan sesuatu. Kalau kalian perhatikan, kalimat-kalimat ini, kalimat untuk mendeskripsikan sesuatu itu biasanya menggunakan kata kerja to be. To be-nya ada is. Karena notebook itu kan it ya subjeknya. Jadi otomatis to be-nya yang dipakai adalah is. Nah, pakai to be is. Atau bisa juga dengan menggunakan kata kerja has. Ini to be is ya. Terus has, it, has. Nah, karena it, subjeknya it, jadi kata kerjanya has. Jadi dia memiliki sesuatu apa yang itu maksudnya mendeskripsikan. Atau it is, dia seperti apa, itu juga mendeskripsikan. Jadi bisa menggunakan to be, bisa menggunakan has. Oke? Alright. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Is it easy to find your house? Apakah mudah untuk menemukan rumahmu? Jadi ini ceritanya si A, katakanlah si A and B. Si A itu mau pergi ke rumahnya B. Okay. Is it easy to find your house? Apakah mudah menemukan rumahmu? Si B jawab, I think it is. Saya pikir begitu. I live in a new housing complex, so all the houses look the same. Saya tinggal di kompleks perumahan yang baru. Jadi semua rumah di sana tampak sama. They all have a blue roof and no fence. Semuanya memiliki atap biru dan tidak ada fence. Itu apa ya? Fence. Coba kita cek ya. Fence is bentar. Kita hilangin dulu. Yes. Kita cek fence. Fence, pagar. Jadi tidak ada pagar. Okay. This is fence. This one. Okay. Jadi tadi sampai mana? Yes, sampai sini ya. I think so all the houses look the same. They all have a blue roof and no fence. Jadi semuanya itu memiliki atap berwarna biru and no fence, tidak ada pagarnya. They are all white and gray. Mereka semua berwarna putih dan abu-abu. There is a tree in front of every house. Ada sebuah pohon di depan setiap rumah. But we have 2 trees. Tapi kita memiliki 2 pohon. We di sini maksudnya adalah si B dan keluarganya. Jadi kayak di rumah mereka gitu. Jadi dia sebutnya kami. Itu maksudnya rumah. Jadi di rumah kami ada 2 pohon. And then one of them is a star fruit tree.
Satu di antara mereka adalah star fruit tree atau pohon belimbing. Star fruit itu belimbing. And then, is it near the small bridge on Jalan Teratai? Apakah itu dekat sama jembatan kecil di Jalan Teratai? Yes, yeah. My house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Rumahku memiliki handicraft itu kayak kerajinan tangan, sebuah kerajinan tangan dari Tanah Toraja yang menggantung di depan pintu. It is a triangle with beautiful carving. Itu bentuknya triangle gitu, segitiga triangle with beautiful carving, dengan pahatan yang cantik. But when the door is open, we cannot see it from the street, can we? Tapi ketika pintunya dibuka, berarti kita tidak bisa melihat itu dari jalan dong ya, kayak gitu. Jadi melihat itu tuh maksudnya melihat handicraftnya itu tadi, karena handicraftnya kan di hanging atau dicantolin di depan pintu, berarti otomatis kalau pintunya kebuka berarti nggak kelihatan dari jalan handicraftnya tadi gitu. Terus dijawab sama si B, you're right, iya kamu benar. Okay, in front of my house there is also a big stone. Di depan rumahku, jadi karena tadi ciri-ciri yang tadi susah ditemukan atau yang handicraft tadi susah ditemukan, kalau misal pintunya dibuka jadi dikasih ciri-ciri lain, ciri-ciri rumahnya yang lain. Di depan rumahku ada big stone, batu besar. Some children often sit and play there. Beberapa anak biasanya duduk dan bermain di sana. Si A bilang, okay, I'm sure we will find it. Oke, aku yakin kita bisa menemukannya. Kita akan menemukannya, kayak gitu. Nah, di sini si B mendeskripsikan rumahnya. Jadi karena si A mau main ke rumah si B dan belum tahu rumahnya, jadi deskripsikan rumahmu gampang nggak ditemuin? Iya gampang kok. Jadi dideskripsikan rumahnya ini, mendeskripsikan ini bagian ini. Rumahnya itu di perumahan baru, terus semuanya terlihatan sama, atapnya biru, terus nggak ada pagar dan lain-lain seperti itu. Ada pohon di depan rumah gitu. Terus di sini juga mendeskripsikan, jadi di rumahnya di depan pintu tuh ada kerajinan tangan dari Tanah Toraja kayak gitu. Ini juga mendeskripsikan. Oke, jadi di depan rumah ada batu besar yang biasanya buat main sama anak-anak kayak gitu. Nah, ini juga contoh mendeskripsikan. Nah, di sini kalau kalian lihat lagi, kata kerja yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu adalah kata look. Nih, ada look. The houses look the same. Semua rumah terlihat sama. Oke, ini have tadi ya, yang has ini have. Kenapa ini have, Miss? Kenapa enggak has? Artinya sama dengan tadi yang it has yang di halaman sebelumnya, dan ini have. Karena ini menggunakan have, tidak has, karena subjeknya adalah the all. The all berarti sama dengan they. Itulah mengapa kata kerjanya menggunakan have, bukan has. Jadi kalau kata kerjanya, kalau subjeknya he, she, it, itu menggunakannya has. Oke. Terus to be-nya is. Kata kerjanya has, to be-nya is. Terus kalau look ini tadi berarti menjadi looks, ada s-nya. Tapi kalau subjeknya you, we, they, dan I, ini berarti kata kerjanya menggunakan have. Terus kalau look-nya biasa. Kalau to be-nya berarti I, ini to be-nya am. Terus yang you, we, they ini to be-nya adalah are. Ya. Cerita-ceritanya semoga paham ya. Nah, intinya kayak gini. Kurang lebih seperti ini. Oke? Bisa dicatat dulu. Di pause dulu. Oke. Nah, sekarang kalau udah dicatat dan dipahami tadi pembelajarannya kita, tugas kalian sekarang adalah membuat percakapan. Contohnya bisa seperti yang ini di halaman 151 ini, atau di halaman yang sebelumnya 150.
Jadi kalian membuat contoh percakapannya seperti ini, tetapi dengan mendeskripsikan barang lain. Oke, jadi misalnya kalian mendeskripsikan rumah kalian, nggak apa-apa, rumah kalian sendiri. Misal kalian contoh percakapan seperti ini, contoh yang di halaman 151, terus misalnya yang kalian deskripsikan adalah rumah kalian sendiri. Jadi kata-katanya otomatis deskripsinya kan beda ya, nggak sama seperti ini. Jadi kalian mendeskripsikan dengan rumah kalian sendiri, dideskripsikan seperti apa itu boleh. Atau dengan contoh yang halaman 150 ini, percakapannya seperti ini, tapi misalnya yang dicari adalah, kalau ini kan notebook, misalnya kalian yang dicari buku kalian, buku catatan kalian, atau misalnya handphone kalian, atau yang kalian cari misal tas kalian, atau tempat pensil, seperti itu. Jadi kalaupun notebook itu kan buku catatan, jadi deskripsinya itu dideskripsikan sesuai dengan notebook kalian, buku catatan kalian. Paham ya? Jadi tugasnya, saya ulangin lagi, adalah membuat percakapan. Contohnya ada yang di halaman 150 ini atau 151. Misalkan kalian mau membuat satu aja, bikin percakapannya contohnya satu aja, kalian pilih salah satu. Misal kalian mau pilih yang dicontoh halaman 150 ini misalnya, berarti kalian buat misal kalian mau cari notebook, ini ya notebooknya, buku catatan, otomatis di bagian ini deskripsinya, nah ini disesuaikan dengan buku catatan milik kalian. Oke, kalau ini kan berarti miliknya si dia. Nah, ini nanti di bagian deskripsinya ini kalian sesuaikan dengan buku catatan kalian. Seperti itu, buku catatan kalian bentuknya seperti apa. Atau misal boleh kalian mau ganti notebooknya dengan bag, tas, ini ya bag, atau pencil case, tempat pensil case. Ini juga boleh, terserah kalian, oke? Sekreatifnya kalian mau dibuat seperti apa. Kemudian, kalau misal kalian mau bikin seperti contoh yang ini, juga boleh. Contoh yang halaman 151, boleh juga. Nah, di sini berarti bagian deskripsinya, ini. Misal kalian mau tentang house ya, tentang rumah, berarti deskripsi rumahnya seperti apa disesuaikan dengan deskripsi rumah kalian. Oke, gitu ya. Misalnya house-nya kalian mau ganti school, boleh. Miss, boleh. Diganti school, boleh. Jadi diganti sekolah, boleh. Diganti rumah, boleh. Oke, jadi dibuat sesuai dengan kreativitas kalian. Dikumpulkan ke Miss Intan seperti biasa, ditulis yang rapi, difoto, dikirim ke Miss Intan. Oke. Jangan lupa kalau setiap tugas itu dikerjakan. Kenapa Miss? Karena tugas kalian, tugas harian yang masuk ke Miss Intan itu sama dengan poin. Jadi kalau misal kalian tugasnya ada, poinnya ada. Tapi kalau tugas kalian nggak mengumpulkan atau nggak ada tugasnya, berarti otomatis poinnya kosong. Seperti itu. Kalau misal ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke Miss Intan. Oke, I think that's all for today. Thank you for your attention. Semoga pembelajaran kali ini bisa mudah kalian pahami dan bermanfaat buat kalian. Dan maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you so much. Have a nice study and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oops. Okay.